Qadir Al-Jilani, lihat orang kecil, ya Allah anak kecil ini pasti dosanya belum banyak, pasti lebih dekat kepada Allah. Lihat orang tua, ya Allah ini orang tua pasti pahalanya lebih banyak. Saya yang muda pasti belum banyak, pasti dia lebih dekat kepada Allah. Lihat orang dablek, ya Allah ini orang dablek, jangan-jangan besok tuanya menjadi baik, saya yang malah dablek. Ya Allah lihat orang ini gak Islam, jangan-jangan si besok malah dia yang iman, kita yang kemudian tidak iman. Maka ya Allah kembalikan semua kepada Allah. Makanya ulama-ulama itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh pagirikan Pak Kiai. Pagirikan Blok Pecantilan. Nggih leres. Indramayu. Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Dawa ya. Nggih. Pasekan. Pesekan. Sanes pesekan. Indramayu. Kang kalau hormati Ketua Jamaiyah Nahdlatul Ulama Jawa Barat ingkang asli mriki ya. Nggih leres Putra Indramayu. Putra Indramayu. Dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pak Camat hadir. Bupati Wakil Kabakesra. Oh, Pak Kabakesra. Nggih. Pak Lurah itu. Pak Lurah wonten komplit. Oh, komplit. Nggih. Pak Kapolsek hadir. Dan Ramil ada. Sing jelas Banser ono. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Niki bahasa Jawa no bahasa Indonesia? Jawa. Sing laka-laka niku nggih. Nggih. Laka karo beli mengkonon. Kiye bocah kongkon tuku bensin beli oli niku. Nggih. Basa Jawa mawon nggih. Basa Jawa Jogja tapi kok kula mboten iso basa Jawa Indramayu. Niki khol dikenal kanthi khol Makbaroh Adin. Nggih. Jadi wonten makame. Wonten teng mriku Kyai. Nggih, sebelah kiri. Sinten sing dikubur teng mriku? Masyarakat. Oh ini kuburan massal kan? Nggih. Oh makam umum. Nggih. Oh nggih. Dados niki khol memperingati ngelingno nek menungso niku mati. Nggih iki asline ngono nggo ngelingno.
ngelingaken yen menungso niku sedo niku mati. Nah, hakikate mati niku napa? Hakikate mati ya gak urip. Tapi nek cara Islam hakikate mati niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hakikate mati niku wangsul. Raji'un mulih, balik, pulang. Jadi teng bahasanipun Al-Qur'an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulih. Wangsul teng pundi? Nggih wangsul teng kampunge. Kampung pundi? Ya kampunge menungso. Teng pundi? Teng akhirat mriko. Ini kampung asline menungso. Jadi menungsa niku asline kampunge mboten mriki. Mriki niki kampunge Ocengu mriki. Luwak asli. Garangan, Celeng, Kirek, Iwak, niku asline mriki. Nek menungso boten. Sampeyan kabeh niku asline ngono kampunge ning akhirat mriko. Aku dhewe ora roh iku nek ndi panggonane. Oh nang kono. Sebab napa? Menungso niku dugi mriki. Dikirim kali Gusti Allah. Menungso niku transmigran. Pendatang. Pendatang sing manggon teng bumi krana napa? Diutus kali Gusti Allah. Hati sampean iki asline ora wong kene. Asline sampean iki wong kono, teko mrene, teko datang. Mula menungso niku asline ngono alien. Dadi alien sing asli niku ya menungso niku. Mulane menungso niku mulih pulang. Sapi mati ngono ya. Endi mati. Kucing mati. Apa nek menungso diarani wangsul. Wangsul teng kampung halaman. Wong pundi ngono nggih, Mbok? Sing ngeruh Gusti Allah. Nabi Adam, niki ro niku. Wong Nabi Adam niku sing teko kawitan teng mriki. Nah mula menungso niku sebab alien. Mula menungso niku nek mriki niku benten kali liyane. Pitik niku nek netes. Wong asli bumi netes mlayu golek pangan 2 dina. Wedhus itu asli. Begitu mana sedina wis mlayu wong asli kene. Penyesuaiane cepet. Lah menungso wong pancen mboten asli mriki. Mula nek lahir niku ora ana bayi apes kaya bayine menungso. Mboten enten bayi apes kaya bayi menungso. Bayi kucing 2 dina mlayu. Bayi sapi saulan wis banter. Bayi menungso 9 wulan digelek pinggir sawah mati dirubung semut. Lu bayi menungso, wong pancen ora asli kene. Alien. Itu asli mriki. Penyesuaiannya lama.
Tapi wong menungso niku pendatang yang disebut makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani paling apik. Ya panjenengan ya menangan. Wong panjenengan menungso niku sing paling apik, menangan. Penampilannya yo paling apik wong panjenengan pendatang. Irunge menungso paling apik. Tangan menungso paling apik. Tangan munyuk niku padha memper ngene ning ora ana munyuk cewek iki. Beda. Menungso ya apik. Menangan. Nggih. Coba. Menangan. Cilik ngono, apik menangan. Tangane apik, matane apik, sikile apik. Mulane menungso niku apik ya. Menangan. Tapi cilikane paling apes. Sak kurepe langit, sak lumahe bumi ora ana sing apese kaya bayi menungso. Tapi menangan kene wis gedhe. Cilik niku nggih. Diombeni susu banter sithik memelet-melet keselek. Tapi wong bayi paling apik begitu gede. Masya Allah. Aja meneh kok susu. Apa yang mlebu? Arak mlebu. Bir mlebu. Wong bayi menungso. Cilik dipakani gedang, banter sithik, leleken. Tapi nek wis gede, apa itu ya? Aspal mlebu. Cor entek ngono menungso. Ambu sing paling wangi ya diambus. Ambu sing paling basin diambus. Wis ngerti pojoke kuku niku basin diambus menungso. Lha niku menungso, mula sampean aja kaget. Menungso niku paling apik. Ketoke apes tapi menangan nek wis gedhe. Iwak niku pinter nglangi kaya apa? Entek. Nek wis ketekan menungso. Tek kabeh niku lho ya. Disetrum, dijaring, diputas, diupek-upek, entek melet-melet iwak. Bahasa Indonesia saja. Kenapa? Enggak ngerti. Wis karuan ben gak ngerti wis. Bahasa Indonesia. Oh, no. Ki beli mengkono nih. Lah ya, aku sing wong Jogja ngerti bahasa Indramayu. Masa sing wong Indramayu ora ngerti basa Jogja? Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu. Loh, ngerti ya? Perasaan gemeter seluruh tubuh. Bisa. Lagi lah bahasa Indramayu nggih. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu. Perasaan gumutur seluruh. Ngerti? Lah kok wong Indramayu gak ngerti. Ya sudah, tak turuti pakai bahasa Indonesia. Kalau nek sik ora ngerti, tak turuti nggo bahasa Inggris. Wah, iki mulai kok awal. Ya. Jadi karena manusia ini yang terbaik. Makanya menangan. Hutan belantara ini dijaga sama harimau. Awet. Begitu manusia datang, habis. Angkasa yang demikian kuat, penuh gelombang, mendung. Datang manusia bikin pesawat lewat. Kapal laut, apa laut sing sakmono gedene itu gelombangnya. Kayak kapal lewat. Lah. Welut itu ya, belut itu. Enggak doyan lumpur.
Manusia doyan itu balongan disedot di lumpur kita. Jadi manusia ini memang makhluk tertinggi, makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk terbaik, menangan. Makanya orang-orang yang bisa melihat celah kehebatan bayi manusia ini, hidupnya enak, ngurus taeknya bayi ini, melahirkan perusahaan pempes, perusahaan popok, bisa hidup hanya karena ngurus taeknya manusia. Sebagai makhluk terbaik, ngurusi alisnya manusia itu bisa jadi kaya. Sulam alis, ngurusi batuknya manusia, perusahaan obat batuk, ngurusi kakinya manusia, perusahaan sepatu, ngurusi kulitnya manusia, obat bolot, daki, ngurusi gigi, pasta gigi, sokit cok kaya orang. Lah orang Indramayu nggak kaya-kaya karena ngurusi perutnya manusia, mangan tae, tai itu loh. Woi manusia. Jadi maka manusia ini menangan. Jadi tidak ada di dunia ini yang sehebat manusia. Gajah itu segede itu sama manusia kayak gini itu hidup. Singa yang terkenal galak sama manusia habis. Itu manusia. Makanya manusia itu kalau sudah di dunia kuatnya luar biasa, menangan apa yang nggak habis. Gunung begitu manusia datang habis dikeruk pakai begu. Gunung Bobos sebelahnya Cirebon habis batunya. Manusia menangan. Makanya karena manusia ini menangan, maka kadang manusia itu lupa, dipikir hidupnya itu terjadi karena kekuatannya. Makanya Allah mengingatkan bahwa manusia yang hebat, manusia yang kuat, apa saja habis. Ada sapi makan, ada belut makan, ada ayam makan. Apa yang nggak dimakan sama manusia? Batu makan sama manusia, tapi jadikan rumahnya didol. Wah, makan semua. Nah itu manusia. Kalau dalam bahasa biologi, rantai makanan dengan piramida tertinggi. Seorang sing iso ngalahno. Apa sing ndak kalah? Mata bintang apa bulan yang katanya tinggi dinaiki sekarang. Mekah yang katanya jauh pesawat. Oh, sing ndak ini manusia. Dan ngurus manusia, ngurus cacingnya manusia tok kaya dodolan obat cacing. Nah, ngurus kukunya manusia kaya, dodol potongan kuku cetik-cetik itu. Sampai manusia bisa kaya karena jualan latu-latu. Tek ini senengannya anak kecil. Orang bisa kaya karena jualan BH, jualan sempak. Nah ini manusia, itu menungso, bu, sampean ini menungso, makhluk terbaik. Tapi Allah menyatakan bahwa manusia akan sampai pada derajat apa? Summa rodatnahu asfala safilin. Kamu akan sampai pada derajat menjadi yang paling jelek. Nah, tunggu waktu.
cakep, cakep, kuat, kuat, lemes, jelek, 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 sampai begitu mati paling jelek. Bangkainya ikan orang berebut goreng, naik lagi ke atas meja. Bangkai manusia royoan ngubur. Mana ada orang berebut batangnya menungso, wah ngomong. Taruh di atas meja, sak kampung melayu kabeh. Mbok iku bayi menungso. Jelek, jelek. Tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Tadinya matanya kuat, melihat apa-apa aja kelihatan. Umur 50 peteng redup sampai gini. Masukin jarum ke dalam, masukin bola apa benang ke dalam jarum, kiri kanan nggak masuk masuk. Gigi yang tadinya kuat, biji salak digigit pecah. Begitu sudah usia 60, makan mangga giginya copot. Pipinya kalau masih muda, wah itu kenceng itu, baunya harum. Begitu usia 60, kewer. Waktu muda kuat, sampai pengen istri 4. Bila perlu ganti lagi karena masih kuat. Begitu usia 60, udah ngapa-ngapain sudah, selentiki udah tangi. Dia menungso, sumarodatnau asfala, terus turun. Sampean seumur-umur makan wortel, biar matanya itu kuat kayak mata kelinci, karena nggak ada kelinci pakai kacamata. Sampean makan wortel setiap hari, tetap begitu tua, peteng. Kalsium sehari-hari kalsium, biar tulangnya kuat. Begitu usia 60, linu. Minum jamu pil kita pegelinu. Manusia itu begitu. Makanya harus ingat, manusia akan jatuh kepada titik yang jelek. Terus jelek. Begitu jelek terus mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, percaya semua, nggak ada orang itu nggak mati cuman semua nunggu giliran kapan gitu aja. Mati. Terus dikubur. Nah, makanya ketika manusia pulang balik ke sana, itu diingatkan, kamu jangan lupa bahwa kamu sampai di sini itu ada yang namanya Allah. Siapa Allah? Yang bikin kita. Nah, orang-orang belakang bantah, nek ra tak gawe ya ora metu anake. Semua bantah. Makanya orang selalu diingatkan, jangan lupa kamu adalah manusia yang dikirim oleh Allah, nanti kamu pulang. Makanya walaupun jelek, ada jalan selamat. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang jadi iman kepada Allah. Loh, makanya orang selalu diingatkan, karena manusia itu dari sana, pulang sana. Nah, yang pertama kali turun dari sana siapa? Nabi Adam. Alaihis salam. Nabi Adam dibikin di sana. Nabi Adam itu kalau ibarat produk itu bail up, masih asli dari sana. Lah, keturunan Nabi Adam yang asli dari sana cuman nyawanya tok, tapi bungkusnya ini buatan Indra Mayu. Ini casingnya ini buatan sini.
Yang asli dari sana kalau Nabi Adam bungkusnya sama isinya, nyawa dan jasadnya semua dari langit lah. Tapi anak cucu Nabi Adam nyawanya dari sana, karoserinya buatan lokal. Itu kalau dalam bahasa produk namanya assembling. Nah, nyawanya dari sana, cuman bungkusnya sini. Dibuat dari mana kalau anak cucunya Nabi Adam? Dibuat dari makanan bapaknya. Makanya makan ini kelapa dimakan, kelengkeng dimakan, apa aja dimakan. Akhirnya kemudian makanan orang tua di dalam perut diproses sama Allah, diproses lewat perut. Yang butuh vitamin C diambil kulit, yang butuh vitamin A mata ngambil vitamin A, yang butuh kalsium ngambil kalsium. Nah, saripati makanan yang paling inti yang namanya nutfah diambil oleh sulbi, taruh sini. Saripati makanan manusia namanya nutfah. Sisanya buang lagi oleh tubuh. Ada yang dibuang lewat depan air namanya kencing. Ada yang dibuang lewat telinga namanya kopoon itu. Ada yang dibuang lewat belakang namanya tahu. Nah, saripati makanan manusia itu ditaruh di dalam sulbi. Nanti kalau saripati makanan manusia yang asli yang namanya nutfah sudah penuh cadangannya di sini, maka mencari ibu dan bapak membuat bungkusnya anak, dipertemukan di malam Jumat listriknya pateni. Setelah ketemu baru kemudian 1 bulan 2 bulan mulai jadi segumpal darah. Setelah jadi segumpal darah terus segumpal daging. Begitu sudah jadi segumpal daging, baru manusia yang asli namanya nyawa dipanggil oleh Allah. Hei, Dul. Iya ya Allah. Turun kamu ya. Casingmu udah dibikin sama orang tuamu. Ya sudah, diregistrasi akhirnya. Didaftarkan di Lauhil Mahfud. Ini registrasi, paketannya apa, nyawanya berapa, umurnya berapa, rezekinya seberapa, nanti istrinya siapa, sudah ada paketannya. Fanfukuruh, maka dikirim ruhani nyawa itu, gitu, masuk ke dalam daging. Akhirnya daging di dalam rahim itu dak mulai hidup. Terus dimplem daging, disangga pakai tulang, ikat pakai otot, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Proses casingisasi selesai. 9 bulan keluar. Begitu keluar, ya yang terlihat casingnya, nyawanya sudah di dalam raga. Lah casing ya tergantung yang buat. Kalau yang buat pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang buat kok hitam, keluarnya hitam. Kalau yang buat kecil, keluarnya kecil. Kalau yang produksi kok cantik, ganteng, nah keluarnya kayak ini. Kalau dibuat di Arab produksinya cantik, ganteng, tinggi besar, rambutnya ikal. Kalau dibuat di Eropa tinggi besar, rambutnya merah, kulitnya putih. Kalau dibuat di Cina ya tembem-tembem, sipit. Kalau dibuat di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Nah itu proses pembuatannya. Nah nyawa itu ditanya, alastu birabbikum. Kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Iya ya Allah. Qalu bala syahidna, saya akan jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Nah itulah makanya nyawa itu pernah bersumpah di hadapan Allah, maka disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir bawa fitrah, bawa perjanjian kepada
Allah akan tetap mengakui Allah. Makanya kemudian agar manusia itu tetap bisa beriman, dikirim para nabi untuk mengingatkan. Lah ada Nabi Adam, Idris, Nuh. Lah kita ini kebagian Nabi Muhammad. Nah itu makanya terus diajari Nabi. Nah itu nyawa itu diajari amanu wa amilus lihat, diajari bagaimana iman pada Allah, malaikat. Makanya manusia itu harus selalu tahu. Makanya ada Rasul yang diteruskan oleh para ulama. Nah, terus akhirnya saya dulu juga belajar dari orang tua iman, caranya sholat, caranya apa. Nah, yang bungkusnya, yang jasadnya, ya dikasih makan. Oleh apa? Ya oleh makanan dunia yang tadinya berasal dari nutfah, ya karena dari makanan besarkan oleh makanan. Tangan ini gizinya ya dari makanan dunia. Rambut ya dari makanan dunia. Makanya jangan heran karena tubuh kita ini berasal dari makanan dunia, wataknya dunia. Makanya tangan ini ya dunia, wataknya berasal dari dunia. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen ini sama ini semua, ini dunia kok. Nggak peduli tangan kiai, tangan kabak kesra, tangan ketua NU sama aja, tangan solikin sama aja, tangan kiai juga sama. Wong ini dunia. Mata ini dunia. Makanya jangan heran kalau jalan sore-sore ada orang mandi di pinggir sungai, tengok apa itu. Kalau yang mandi tua bablas, kalau yang masih muda balik lagi. Makanya jangan heran kalau kemudian ada tarling bokongnya mindul-mindul gitu, mata yang delok. Wow. Lah ini dunia. Senengannya dunia. Semua sama. Yang bedakan itu cuma remnya tok. Kalau kiai ya insya Allah remnya cakram. Jadi kalau gini mau gini berhenti depan belakang. Nah rem Indramayu ini kan rem tromol. Waktu begitu kampas oplosan. Aduh gitu lah, makanya banyak yang bablas. Walaupun sudah dipasang rem di Kempek, pasang rem di Buntet, pasang rem di Lirboyo, tapi kadang ada yang ketika jalan remnya diblong, ada ngiduk ada. Loh makanya agama itu nyawa itu rindu, karena memang nyawa sudah pernah berjanji akan kembali kepada Allah. Makanya jangan heran sampean ya kalau dengar azan itu. Allahu Akbar, pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia. Iya kan? Itu manusia, nggak cuma sampean, kiai juga begitu. Bokong nggak mesti Allahu Akbar. Ya Allah, pengen sholat. Tapi matanya sinetron. Nah, itu dunia. Ada orang minta-minta gitu. Paring-paring Pak, sedekahnya Pak. Pingin ngasih. Tapi tangan kan dunia. Masuk saku gerayang-gerayang. Oh ini kasar, ini 100.000. Agak lemes 50.000. Cari yang bulat 1.000. Loh ya menurut. Semua sama di sini, nggak ada yang beda, semua sama. Makanya kalau rajin ngaji tahu haknya nyawa dan haknya raga itu. Makanya terus akhirnya karena sering ngaji, Allahu Akbar, pengen sholat, akhirnya berangkatlah ke masjid karena pengen sholat. Semprot pakai minyak wangi, sholifum. Allahu Akbar. Lu pengen khusyuk karena ini wajjahtu wajhi, ini wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati inna salati wa nusuki
lillahi wabila lesyo ini kayak ya karena ruhani sedang menuntut haknya menghadap Allah, tapi matangan dunia. Allahu akbar. Iya tak? Lah ya itu dunia yang nggak bisa. Bu, sarungnya bolong. Nggak bisa, zaman mau kayak apa nggak bisa kayak gini-gini. Meleo, perut jam luru. Allahu akbar. Coba ada ting 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 bakso. Ya telinga mau gimana? Wong ini dunia. Allahu akbar. Tiba-tiba gerotak-gerotak, ya Allah kabahku kehujanan. Lah ya ini dunia, sampean gak usah pusing. Lah ya. Dunia. Allahu akbar. Imamnya alumni Buntet. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Ya suwe ya. Suwe temen ya. Napa gak kulhu aja tadi. Lah iya, apalagi polisi sama banser. Allahu akbar. Ya Allah sepatuku kehujanan. Lah ya nggak bisa. Nggak cuman sampean. Bahkan para sahabat juga sama waktu pertama kali diajari sholat. Makanya akhirnya ya sudahlah. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudahlah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Akhirnya, oh kalau gitu ya mudah. Yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya Allahu akbar. Tiba-tiba ting ting ting, bakso. Nggak apa-apa, wong telinga ini dunia. Tapi kamu jangan lupa kalau kamu sholat lagi diawasi Allah. Makanya denger bakso boleh, tapi yang tidak boleh adalah lupa lagi diawasi Allah, sehingga 2 mangkok Pak, nah itu tidak boleh. Lah manusia makanya nggak usah heran. Ya itu manusia, makanya sama nggak usah memaksakan diri. Allah, oke, wow. Lah itu makanya kalau jadi imam nggak usah aneh-aneh. Karena matanya makmum itu dunia, ya udah kalau takbir Allahu akbar. Nggak usah Allah akbar. Lah yang lihat di belakang, lah imamku ini nyetop apa? Lah makanya kiai-kiai biasa aja, wong tahu kok makmumnya ini matanya dunia. Makanya nggak usah begini. Allah akbar. Nggak usah begitu. Kaki makmum ini dunia, nek digerayangi nyangkat. Dainnya mengenai biasa aja, beribadah ini normal-normal. Karena manusia ini ada dunianya. Jadi podo kabeh. Sampean pikir kiai itu khusyuk? Ya enggak juga. Apalagi saya, Allahu akbar, salat maghrib. Ya Allah, nanti masih ada 2 jam perjalanan ke Indramayu ini. Katanya jalannya jelek ini. Loh ya mikir. Sama aja gak mau sampean saya ini. Ngantuk subuh Allah. Kadang Allah akbar. Lah makanya ulama-ulama ini, orang-orang kayak kita ini kan dunianya kuat. Ketika dengar azan pengen ke masjid, tapi kakinya pengen
sawah. Makanya kiai-kiai dulu sabar. Sholat zuhur mestinya jam 12, bisa mundur jam 2. Biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum datang ya Rabbana ya Rabbana. Ada datang 2 ke kolam masjid. Krek bunyi. Alhamdulillah datang. Begitu ditunggu-tunggu, nggak masuk masjid, rokokan dulu. Akhirnya kiai ini tombo ati iku 5. Yang capek ya nambah niat ini dewe. Kalau udah nggak datang baru kiainya marah. Diuruki anjang baru jerandal masuk. Nah itulah keindahan kita. Jadi ada unsur yang namanya ruhani, ada yang namanya jasmani. Makanya sampean karena unsurnya jasmani pengen makannya bekerjalah. Nggak ada orang larang. Tumpuklah harta. Tapi jangan lupa kamu akan mati. Sudah. Kalau sudah kayak begitu, ya mau apa? Ya mati. Nah mati itu ada 3 jenis. Sampean tinggal milih apa, terserah. Mati normal ada. Mati normal itu apa? Ya mati sudah waktunya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang ya mati. Ditunggu ya datang, enggak ditunggu ya datang. Makanya hati-hati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak maju, enggak mundur. Makanya berbuatlah yang baik. Siapa tahu kalau datang pas lagi baik. Makanya jangan berbuat jelek. Jangan-jangan pas jelek lagi datang lagi. Yang beli ketemu seminggu. Apa namanya? Bukan. Jadi makanya yang baik jangan sampai pas datang pas lagi atau lagi dadu, lagi judi. Begitu. Lo jangan, makanya lagi apa? Dingke itu apa? Menginjen apa? Mengintip orang mandi. Iya, baik. Makanya yang baik, makanya berharap pas datang pas lagi ibadah. Oh itu, makanya nah itu terserah sampean. Nah ada mati paling bagus, mati syahid. Siapa orang mati syahid? Orang yang mati membunuh orang kafir. Makanya banyak sekali. Saya juga mau mati syahid membunuh orang kafir. Nah tapi sekarang yang susah itu bukan membunuh orang kafirnya, yang susah itu nyari orang kafir. Nah, di mana sekarang nyari orang kafir sampean? Ayo. Ada yang pergi ke Suriah, ternyata di sana sama-sama Allahu Akbar. Ada yang pergi ke Ukraina, ternyata urusannya bukan urusan agama, urusan rebutan gandum. Wah, makanya nah ini yang berat. Apalagi di Indonesia. Nyari orang kafir di mana? Orang kafir itu perang karena agama. Nah di Indonesia mana ada orang perang karena agama? Paling rebutan sawah. Nah yang susah di Indonesia itu nyari orang kafirnya. Karena apa? Di negeri Indonesia mencari kafir harbi nggak ada. Yang ada adalah orang-orang zimmi. Karena apa? Indonesia menempatkan seluruh penduduknya dalam naungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Indonesia diletakkan dalam naungan Rasulullah. Buktinya orang Indonesia patuh pada perintah Rasulullah. Perintah apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya karena Rasulullah memerintahkan orang harus saling bertanggung jawab walaupun beda suku, bangsa dan agama, dan menurut Rasulullah orang yang hidup seperti itu namanya ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akhirnya orang Indonesia di bawah naungan Rasulullah disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat.
Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk oh yang keras. Makanya jangan salah paham terhadap negeri paling sunnah itu Indonesia. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, menggunakan masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri musyawarah. Dan itu menjadi landasan hidup bersama kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya orang Indonesia kewajibannya sama. Kiai ketangkep polisi karena nggak pakai helm, tanggung jawab peraturannya sama dengan ketika pastor tidak pakai helm melanggar undang-undangnya sama. Kiai mukul orang kena undang-undang sama, orang Nasrani mukul undang-undangnya sama, punya sawah pajaknya sama, di bawah lindungan undang-undang negara. Maka jangan mengkafirkan orang yang hidup dalam sistem ra'iyah. Maka mana ada kiai kufar kafir nggak ada. Yang kufar kafir itu hanya ustadz yang nggak punya umat itu, ustadz freelance yang umatnya subscribe itu. Nah itu memang paham. Makanya kiai itu enak, nggak mudah kau hidup bersama. Oh, selamat Natal haram, tapi sampean liburnya hari Minggu, gajiannya di bulan Februari. Loh, rokok haram, sampean hati-hati. Rokok itu punya cukai 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk membangun jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Kapan hati-hati kaya ngono ngawur. Tiba-tiba hidup bersama, ngerti-ngerti bank haram. Lho piye sampean bank haram? Nek bank haram aja nganggo duit. Jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Makanya hidup bersama ini dijaga dalam konsep ra'iyah. Kiai ngajar ngaji, ajar sholat, ayo rajin sholat. Tapi kiai ngajari sholat tak memaksa santrinya nutup aurat. Sholat diajarkan kiai, tutup aurat namanya kainnya diurus oleh pabrik kain. Yang bikin pabrik kain Cino. Ayo apa ya? Mau bikin sendiri mahalnya luar biasa. Kiai ngajar sholat harus pakai wudhu sekarang diurus sama pipa sama sanyo. Yang ngurus pipa dan sanyo mas pion. Nah itu makanya kiai ngaji minumnya degan. Tapi ketika kiai ngaji minum degan, sedotannya Cino. Ayo. Minum aqua, ternyata perusahaan Prancis. Iya, terus aku ngomong apa gitu. Makanya dalam hal seperti itu Rasulullah hanya menyatakan satu hal, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama lah. Khairon di situ nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Mana ada manusia baik sempurna, baik sendiri, nggak bisa. Contoh paling gampang, pengajian ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Loh kalau pengajian ini baik, yang paling baik
ini saya dong. Minumannya banyak, kursinya besar, disambut-sambut, ya Allah Gus, ya Allah Gus, orang baik. Duduknya ya begini orang baik. Ya ini kalau pengajian ini baik, orang paling baik ini orangnya. Tapi saya nggak boleh menyatakan sebagai yang paling baik. Sebab apa? Saya terlihat baik karena diundang sama panitia. Kalau saya nggak diundang panitia, saya itu nggak duduk di sini. Jadi yang membuat saya terlihat baik duduk di sini karena ada panitia. Nah kalau sudah itu baik saya apa baik panitia? Lah nggak bisa. Saya nggak datang pengajian panitianya jelek. Lah itu baik baru 2, udah ribut. Baik-baik. Apalagi kalau sampean semua ikut-ikutan, yang baik ya kami, Kiai. Loh kok kami? Ya karena kami mau datang. Kalau kami gak ada yang datang, itu namanya bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Lu baik itu macam-macam. Ini menjadi baik, tukang sound bilang, yang baik ya saya, Kiai. Lah kenapa? Nek soundnya tak pateni prei. Baik itu gak berdiri sendiri. Apalagi kalau tukang tenda ini, tukang tenda ya sih ya, terop tenda ini, dia bilang saya yang baik ya pasang tenda sehingga pengajian kalau gerimis nggak bubar. Ya, iya memang, tapi kadang tukang tenda ini sholatnya juga nggak terlalu lengkap karena nggak ada kiai yang pasang tenda. Hidup itu begitu, baik itu nggak berdiri sendiri. Makanya hati-hati, kalau orang baik jangan merasa paling baik. Makanya orang hidup itu juga karena makan. Makanya makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa kok kami, kok bukan saya ya? Karena makan itu yang ngurus banyak orang. Yang nanam siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Yang bikin selepan siapa? Yang masak siapa? Yang bikin korek siapa? Dimakan jadi enak karena kasih bumbu. Yang bikin bumbu siapa? Bumbu jadi enak karena digarami. Orang Indramayu yang sebagian ini sudah nggak punya garam karena lautnya nggak bisa dibikin garam. Yang bikin garam orang mana? Orang Jepara, orang Rembang. Sampean tahu? Waktu bikin garam dia nggak kencing ditambah garam. Makanya bahasa Jawa itu uyah sama uyuh. Lebaik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya orang merasa paling baik apa? Imam itu jadi baik karena ada makmum. Kalau nggak ada makmumnya tidak disebut imam. Saya disebut kiai karena punya santri. Nah, santri itu orang bodoh. Kalau pinter semua, kiainya prek kiainya. Lu hidup itu bareng-bareng. Makanya hidup saling bertanggung jawab dalam konsep ro'iyah di Indonesia menjadi konsep nomor 1 di dunia. Akhirnya semua orang Indonesia walaupun berbeda suku, bangsa dan agama bisa rukun dalam satu bangsa dan negara. Makanya jangan heran Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya jangan dikit-dikit negeri toghut. Nggak ada, Indonesia itu negeri paling sunnah. Makanya jangan heran setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Eropa macet, Islam yang ke Afrika macet, Islam yang ke Cina macet, Islam yang ke Eropa macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, bergerak menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada antrian haji 60 tahun kalau bukan Indonesia. Ini kenapa? Karena oleh Rasulullah diajarkan bagaimana hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab.
Nah itu makanya kiai-kiai gak sok-sokan. Hidup itu bersama. Makanya nggak ada kiai ngajar ayo haji, haji. Iya semuanya diajari haji, umroh. Tapi begitu waktunya berangkat, yang ngurus keberangkatan orang Yahudi. Karena Yahudi bikin pesawat Boeing sama Airbus. Makanya kiai kalau mari kita bunuh Yahudi, hancurkan Yahudi. Kamu ngapain kalau Yahudi mati semua? Kamu renang dari balongan. Ini hidup seperti itu. Makanya kiai-kiai di Indonesia jarang yang suka. Nah itulah konsep ra'iyah. Maka jangan mudah mengkafirkan orang Indonesia yang semuanya disebut ra'iyah atau rakyat. Makanya kalau mau mati syahid ini susah. Cari orang kafir. Mungkin mau cari di mana? Wong hidup saling bertanggung jawab. Ya sudah, maka nggak usah bahas itu. Maka teroris-teroris itu kesian. Pengen ketemu bidadari ngebom. Terus akhirnya jadi Indonesia ruwet. Nah negara-negara yang tidak menggunakan prinsip itu hancur. Terutama negara Islam yang nggak menggunakan prinsip kayak Indonesia hancur. Suriah alang kabut karena pengen hanya kaum muslimin tok yang hidup, yang lain harus mati. Ya perang sampai sekarang. Maka kemana-mana cari bantuan. Libya, Iran, Irak, bahkan Mesir pengen berkawan hanya sesama kaum muslimin, ribut akhirnya sampai ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir. Kita Indonesia nyaman kan gitu, nyaman keluar selawatan anak-anak tentang iya, kulitnya dibikin oleh orang yang ternak kambing, kayunya pakai kayu dikerok, tapi pakunya produksi Cina. Kalau nggak ada pakunya ya blok. Nah, ini dunia. Ini serban, ini kainnya dari Prancis. Bukan produksi Cina kalau ini. Bagus kainnya. Lah ini dunia hidup itu begitu. Makanya alhamdulillah Indonesia menggunakan prinsip raya. Ya. Nah sudah, kalau yang kedua ini gak usah kamu pikir tentang mati syahid, muka-muka diparingi oleh Allah sembuh cara Nabi. Makanya carilah strategi ketiga kalau pengen mati terhormat, mati VVIP. Lo ada mati VVIP itu, mati bawa undangan. Orang kalau undangan kan enak. Yang di atas ini undangan semua, makanya duduknya di atas. Makanannya banyak, wong undangan. Nah kalau yang pojok-pojok itu kan nggak undangan itu, makanya ting kleset ting isor gini memang bukan undangan. Teko karepmu ra teko ya kebangetan ngono dah. Lah yang ini, nah orang hati itu ada yang kelasnya emang dipanggil siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, pulang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah sini pulang. Pulang undangan. Sing diundang siapa? Nafsul mutmainnah, hati-hati yang sudah tenang. Hati-hati yang tenang, yang damai. Lah kita ini punya hati enggak damai, enggak tenang, enggak punya duit, pusing. Itu istri cantik pusing takut diganggu orang, istri jelek pusing beli skincare. Ora tenang kok wong saya. Iya kan, enggak tenang. Di rumah pengen ngaji, begitu ngaji pengen pulang. Ora tenang. Lah, makanya para ulama itu memberikan pelajaran bagaimana orang Islam punya hati yang tenang. Hati itu di mana? Di dalam tubuh. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh. Ini. Nah, karena hati itu di dalam tubuh, maka kalau tubuhnya tenang, hatinya ikut tenang. Sama dengan air ini. Air ya. Air. Ini ada airnya. Enggak kelihatan, sama-sama ini enggak kelihatan. Gitu. Air ini tenang
Tenang kenapa air tenang? Karena wadahnya tenang. Tapi kalau wadahnya nggak tenang, airnya keluar. Ini karena nggak tenang. Iya kan? Nah, manusia itu ya sama. Hatinya nggak tenang. Loh, makanya para ulama itu mengajarkan bagaimana orang menenangkan hati dengan cara menenangkan jasad. Makanya para ulama mengajarkan zikir. Makanya kita diajari. Kiai, ya, kumpul biar hatimu tenang. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka akhirnya terus diajari duduk. Tenang, tubuhmu tenangkan biar hatimu tenang. Dengan menyebut asma Allah, ya 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 Allah. Kepala karena nggak bisa bunyi diajari gedek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan karena nggak bisa bunyi dipegangi tasbih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lutut karena nggak bisa bunyi suruh bersila duduk ini, ya Allah, ya Allah. Biar gelasnya tenang, biar jasadnya tenang. Akhirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulai nggak tenang. Ya Allah, 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 ya Allah. Lah ya kalau kayak kiai-kiai itu punya biasanya tiap minggu hari Jumat ada pelajaran zikir bersama. Ya Allah, 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 ya Allah. Kalau kelamaan rok tawar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, lama sekali ini nggak selesai. Nggak apa-apa, besok datang lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya di dalam tradisi ulama ada namanya Toreko itu ngajari apa? Ngajari biar sampean duwe hati yang tenang, punya nafsul mutmainnah. Paling lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau latihan terus tenang. Alhamdulillah, tak tinggal pergi seminggu gak kasih makan, hidup. Tenang. Makanya orang-orang kalau sudah tenang, ya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lihat orang kecil, ya Allah, anak kecil ini pasti dosanya belum banyak, pasti lebih dekat kepada Allah. Lihat orang tua, ya Allah, ini orang tua pasti pahalanya lebih banyak. Saya yang muda pasti belum banyak, pasti dia lebih dekat kepada Allah. Lihat orang dablek, ya Allah, ini orang dablek, jangan-jangan besok tuanya menjadi baik, saya yang malah dablek. Ya Allah, lihat orang ini enggak Islam, jangan-jangan si besok malah dia yang iman, kita yang kemudian tidak iman. Maka ya Allah, kembalikan semua kepada Allah. Makanya ulama-ulama itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu makanya sampai orang kalau hatinya sudah tenang, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu ayam naik masjid, alhamdulillah, ya Allah, pinter kamu ya. Naik masjid kok belum begitu nelek jerot, alhamdulillah. Akhirnya saya santri bisa praktek toharo, cara membersihkan telek ayam dari atas masjid. Hebat ulama-ulama dulu. Ini orang ini. Makanya orang kalau semuanya kembali ini tenang hidupnya. Makanya sampean kalau ada toreko, ada apa, bayarlah. Nanti sampean diajari ya Allah, 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 ya Allah. Kalau wiritannya kepanjangan, nawar. Kiai, wiritannya berapa Kiai? 1000 udah kuat Kiai. Lah kuatmu berapa? 100. 100 toh? Iyalah, yang 900 siapa? Kiai yang nanggung. Saya kan penumpang Kiai. Penumpang itu kan yang penting naik. Kalau sudah naik yang melek kan urusannya sopir. Kalau penjenengan ngantuk nanti tak kasih rokok deh, nggak apa-apa. Begitu, jangan kok terus war 1000, wah nggak kuat lari, jangan nawar. Nanti kiainya enak, tanggungan wiritannya 1 juta, 1 miliar. Akhirnya punya tanggungan istighfar 1 miliar. Nggak apa-apa, kiai tenang. Tak ajari caranya.
Astaghfirullahaladzim, 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 adada ma khalaqallah, astaghfirullahaladzim, adada ma khalaqallah. Apa artinya? Sesuai hitungan ciptaannya Allah. Banyak, bikin semut aja triliunan sudah. Nah itu dulu makanya orang ini, makanya santri-santri diajarkan dengan tarekat, diajarkan tenang supaya apa? Punya nafsul mutmainnah. Nah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardi, ya kamu akan mudah ridho, kamu akan diridani. Tapi kamu jangan lupa, kalau kamu sudah itu fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Siapa? Ya yang punya nafsul mutmainnah, amanu wa amilus sholihat. Makanya karena kita ini bahwa amanu ini masuk rombongan, maka sampean harus tahu bahwa rombongan orang beriman itu tingkatannya banyak. Ada yang tingkatan terdekat guru, tingkatan ini kakek guru. Nah itu orang kalau sudah punya rombongan ini diperintahkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Generasi yang datang belakangan mendoakan yang lebih dulu yang membawakan iman. Nah kayak saya iman yang nggak datang dengan tiba-tiba. Saya kenal iman karena diajari bapak saya. Maka saya harus mendoakan orang-orang tua kita yang mengajarkan kita menjadi iman. Kemudian ada guru-gurunya. Nah, kalau sini kan guru-gurunya yang dari Cirebon, kiai-kiainya alumni Cirebon, alumni Ploso, alumni Tegalrejo, alumni Lirboyo. Wah, ini orang-orang beriman ya. Nah itu semua dulu adalah muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, maka rombongan para ulama Kiai Hasyim Asy'ari ikut rombongan gurunya Kiai Soleh, Kiai Khalil Madura, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ngerti iman karena diajari gurunya namanya Kiai Khairon di Purwodadi, Mbak Gareng. Mbak Khairon ngerti iman diajari Mbak Abdul Wahid di Solo 3. Mbak Abdul Wahid diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim Boyolali diajarkan gurunya namanya Mbak Sufyan Tuban. Mbak Sufyan muridnya Mbak Abdul Jabbar Nglirip. Mbak Jabbar diwajari iman oleh Mbak Abdurrahman Lasem. Mbak Abdurrahman Lasem diajari Pangeran Benowo. Mbak Benowo diajari sama Sunan Geseng. Sunan Geseng diajari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diajari Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari sama Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Diajari gurunya Sayyid Muhammad Pase. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Diajari gurunya Sayyid Abdul Malik Mongol. Diajari gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Diajari gurunya Sayyid Ali Kholek Qasam. Diajari gurunya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Ubaidillah. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari gurunya Sayyid Aisyah. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi. Diajari gurunya Sayyid Ja'far Shodiq. Diajari gurunya Sayyid Bakir. Diajari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin. Diajari orang tuanya Sayyidina Husain, juga Sayyidina Hasan. Diajari bapaknya namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu makanya masuk surga itu rombongan fadkhuli fi ibati. Maka sampean kalau ada khol kiai datang biar dianggap rombongan. Nah tidur gini ya nggak apa-apa. Kalau ada ulama-ulama meninggal, kiai-kiai datang, semua datang, pengajian itu datang biar ikut rombongan. Makanya datang walaupun ngantuk.
Kalau mendengarkan berarti kupingnya ikut ngaji, kalau melihat matanya ngaji. Lah kalau tidur berarti bokongnya tok yang ngaji. Itu enak. Begitu waktunya besok dihisab, mana ngajimu? Matamu nggak lihat, tidur, telinganya nggak denger. Lah ngajimu di mana? Di bokong kayaknya ada. Hitung bokongnya, oh iya bokongnya bokong ngaji. Ya sudah bokongmu masuk surga. Bokong roh ya Allah. Loh, itu. Ya kayak gini hidup ya Allah, tambah indahnya. Loh makanya fadkhuli fi ibadi. Nah agar kita ini nggak lupa dengan bahwa kita ini ada rombongan besar, maka kita melakukan kayak khol, kayak ini. Nah Islam seperti apa? Apakah kemudian orang boleh melupakan masa lalunya? Gak usah wis rombongan budal dewe, gak bisa gitu sampean. Makanya orang-orang tua semenjak zaman Nabi Adam, jejak-jejaknya diabadikan oleh Allah agar manusia nggak lupa bahwa kejadianmu hari ini karena perjuangan orang dahulu. Maka siratal mustaqim, jangan lupa siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang. Maka kalau biasanya kita berdoa Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin, Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ulama was shalihin. Ya Allah. Loh, makanya agama Islam itu mengajarkan bahwa orang tidak boleh melupakan sejarah masa lalu. Makanya jejak-jejak para pendahulu diabadikan oleh Allah. Nabi Adam turun pertama menyembah Allah, diabadikan. Tempatnya namanya Makkah. Tempat itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, namanya Ka'bah. Nabi Adam kemudian dipisah sama Allah. Nabi Adam dipisah di India. Siti Hawa 300 tahun baru turun. Nabi Adam keliling mencari Siti Hawa sampai akhirnya ketemu Siti Hawa. Siti Hawa 300 tahun di atas gunung. Makanya sampean jangan heran, Nabi Adam turun ke dunia belum diuji apa-apa oleh Allah, sudah diuji rindu. Maka ujian hidup manusia pertama adalah kerinduan pada kekasih. Maka di dunia ini gak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang. Itu kan tarik mang. Sawer. Lah ini. Lah itu tempat itu rindu, makanya rindu itu sakit karena manusia pertama diuji rindu. Siti Hawa duduk di atas lubang Adam. Nabi Adam, Hawa. Siti Hawa begitu lihat Nabi Adam langsung cincing sarung mengejar Nabi Adam dari atas gunung turun di Jabal Rohmah sana itu. Akhirnya Nabi Adam, Hawa jangan turun kamu. Kenapa? Aku rindu. Udah, biar aku yang naik. Kamu jangan turun, aku yang akan naik. Karena kalau kamu sampai turun, nanti dicontoh anak cucu kita adalah perempuan ngejar laki-laki. Loh, itu makanya sampai sekarang nggak pantas perempuan ngejar laki. Akhirnya Nabi Adam naik ke atas gunung. Hamko hamise julalu. Sampai di atas gunung Teletubbies. Nah tempat itu biar gak dilupakan sama anak cucu, dikasih tanda namanya Jabal Rahmah. Setelah itu jejak-jejak orang menyembah Allah itu hilang karena orang menyebar kemana-mana sampai akhirnya ada manusia mengaku sebagai Allah, namanya Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari jejak di mana jejak nenek moyangku yang menyembah Allah, membawa anaknya, membawa istrinya mencari jejak itu sampai ketemu di Mekah, berdoa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in 'inda baitikal
Muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di tempatmu yang gersang gak ada apa-apa, tapi ini adalah tempat Baitikal Muharram. Aku titip di sini. Makanya kemudian tempat berdoa itu biar gak dilupakan anak cucu berikutnya, tempatnya dikasih tanda bekas kaki Nabi Ibrahim, namanya Maqam Ibrahim. Betapa Islam tidak boleh melupakan masalah lalu. Siti Hajar lari sana sini ditandai dengan sofa marwah. Nabi Ismail yang membantu dan sambil menangis dikasih tempat namanya Hijir Ismail, tempat ngelempar setan Jamarat Ula Wusto Aqobah. Maka biar itu nggak dilupakan, jejak-jejak itu harus dijalani oleh orang Islam, dijadikan rukun Islam yang namanya ibadah haji. Tapi itu kelas internasional lah. Kalau kelas ini kelas lokal, cuman gitu aja. Makanya khol itu penting agar orang tidak lupa masa lalu, dan biar kita nggak lupa bahwa kita punya kewajiban mendoakan orang yang lebih dulu mendahului kita. Nah, malam ini kita lakukan mendoakan. Sudah dikhatami Quran tadi pagi, ya dikhatami Quran setelah subuh tahun depan dikhatami Quran 30 juz. Yang hafal Quran atau kalau enggak ya manggil outsourcing, manggil santri-santri suruh ngatami Quran buat nenek moyang kita ya. Terus tahlil, bersihkan kuburannya, di sodako yang paling hebat adalah apa? Potong sapi gitu loh. Itu apa isinya? Sodakohnya apa itu? Marning. Jangan gitu. Tugas kita apa? Mendoakan orang tua. Ada yang sekarang apa orang mati nggak boleh didoakan sampai memberatkan, apalagi sampai utang-utang. Kamu lahir orang tuamu utang. Kan sekarang ada itu orang yang mengatakan jangan sampai utang, memberatkan orang hidup. Kamu lahir itu orang tuamu utang untuk biaya operasi sesar. Kamu sekolah waktunya bayar SPP, orang tuamu utang. Kamu mencret utang obat sama dokter. Gedenya kamu karena orang tuamu mau utang sama tetangga biar kamu hidup. Begitu orang tuamu mati terus kamu nggak mau utang, anak geblek. Lah tepuk mantan. Lah ini kadang logikanya dibalik-balik enak uripe dhewe. Karena intinya agar manusia nggak kumpul aja. Tapi kalau kiai ya sudah. Manusia itu nggak bisa mandiri, selalu kumpul. Makanya santri itu enak hidup jadi santri. Doa yang tadinya sendiri-sendiri kumpul. Wong ahli sunnah wal jamaah ya selalu bersama jamaah. Doa sendiri-sendiri nggak laku kalau kalangan santri. Kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Bersama terus. Kalau sudah terlalu banyak yang berdoa, diajak ke alun-alun Indra Mayu, namanya istighosah. Akhirnya bersama bakul bakso, bersama tahu gejrot, bersama yang jualan lato-lato, semuanya hidup bareng-bareng. Indah kebersamaan, roda ekonomi berputar. Tepuk sih bater, tidak usah malu-malu. Itulah santri. Akhirnya yang jualan bakso besok pulang bawa duit untuk bayar SPP-nya anak, karena duitnya adalah hasil dari jualan di forum istighosah. Yang jual orang berdoa, duitnya barokah. Untuk bayar SPP-nya barokah. Dapat ilmunya barokah. Kalau itu bareng-bareng semua, sampai akhirnya kiai bisa membersamai bakul tahu, bakul apa pengajian. Nabi lahir mulutan, begitu mulutan
pengajian, yang jual larutan penyegar laku, yang jual tenda laku, semua hidup bersama-sama. Kebaikan tidak berdiri sendiri. Ayo selawat ya sendiri tadinya, tapi di tangan para ulama selawatan itu bareng marhaban ya nurullah ini marhaban, ada yang begitu. Tapi ibu-ibu yang di kampung-kampung, ya Rasulullah salamun alaik danadeng ya Rafi Aisyah adfatayyaji dah asli wailal ya wailal jud indah. Yang di sana, yang di kampung Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam anglia numpak perahu layar. Yang kampung Sunda, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a Janibah hadafadaya jiratan ratal alami ya hailal ju eslilin majece kalapa muda. Indah akhirnya cinta Rasul bergerak dari selawat menjadi solawatan. Begitu semua pengen solawatan, diajak alun-alun Indramayu, namanya Indramayu bersolawat. Sudah sampai sana, mobil terbuka laku, orang jual slayer laku, sepanduk laku, sampai gagang pancing lah. Aku begini, seneng. Ada yang segala yang ada di dalam hidupmu jos. Mafia solawat. Ada yang ya nana Habib Syekh. Indah. Akhirnya roda ekonomi berputar, sehingga negara juga nyaman, sektor informal bergerak, cadangan devisa bertahan, roda ekonomi tetap bisa digerakkan, stabilitas ekonomi terjaga. Ya. Terus khol kayak begini, yang tadinya orang meninggal suruh diem, kita enggak. Orang bertakwa salah satunya adalah bisa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Fisarra'i wad-dharra, kita susah aja masih bisa selamatan. Setelah itu 40 hari, 100 hari khol masal, khol akbar. Apa yang enggak laku? Kelengkeng laku, son laku, semua laku, gelaran lah laku. Apalagi kalau sudah ziarah, bis pariwisata lah laku, nyambut tamunya wali jual nasi lah laku, jual celana laku, jual tasbih lah laku. Roda ekonomi berputar. Makanya ketika corona, bis-bis pariwisata prei karena gak ada yang nyewa. Roda ekonomi berputar. Sampai di makam para wali rukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Belum selesai satu bis datang di sampingnya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Belum selesai satu bis di sampingnya, ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Rukun mana ada orang rukun seperti di makam? Rukun gak ada makam kelahi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki bajunya rapi gitu, bawa jaket, nggak bawa jamaah, tengok jangan-jangan copet ini. Ternyata apa? Buka bajunya, ada speaker kecil. Itu rombongan dari Indramayu ditunggu di bis. Tapa kerukunan terjaga, hidup dinamis. Makanya Indonesia ini dinamis luar biasa. Akhirnya orang Indramayu ziarah Surabaya,
rindu dengan makamnya Sunan Ampel, cinta dengan tanah Surabaya. Ziarah Cirebon, suka dengan makam Sunan Gunung Jati, rindu dan cinta pada tanah Cirebon. Ziarah ke Jombang, makam Gus Dur, makam Kiai Hasyim, akhirnya rindu dan cinta pada tanah Kiai Hasyim. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Makanya orang yang suka ziarah di tempat makam yang jauh-jauh, itulah landasan dasar cinta pada tanah air. Makanya yang suka ngebom itu biasanya nggak mau ziarah kubur. Semua teroris nggak ada yang suka ziarah kubur. Ya, lihat aja. Dan Indramayu mungkin salah satu, sebagian ada yang begitu. Ada enggak? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti negara masih aman. Lah kehidupan seperti ini, makanya zaman kalau punya bekas sisa-sisa peninggalan orang tua, diopeni, Ka'bah dicuci setiap 15 Muharram, karena di sana Ka'bah tinggalannya lah, kita tinggal di kampung maka bersih desa, tinggal di keris ya cuci keris. Nah, itulah. Jadi sesungguhnya nggak ada satupun yang keluar dari syariat, cuman ada yang kelas internasional, ada kelas regional, ada kelas kampung. Loh, kelas internasional ya makamnya Nabi di Mekah lah, kelas kampung ya makamnya Baik Dewi yang di makam sebelah itu. Nah, itulah hidup. Makanya kita diajarkan dengan cara-cara seperti ini, dan ini loh, santri bergerak dimanapun kehidupan, makanya nyaman. Makanya orang nggak boleh lupa loh. Makanya terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, karena rombongan, doa rombongan bersama orang-orang soleh, ono istighosa rombongan, fadkhuli fi ibadi semua. Makanya kiai-kiai ini punya santri-santri yang kadang cuma datang pengen jadi rombongan aja, cuma selawatan, datang cuma ngantuk toh. Nanti tahu-tahu pulang gitu. Tapi karena pengen ikut rombongan. Lah inilah kehidupan. Makanya tahun depan kalau ngekholi lagi potong sapi. Setelah ketemu puncak peradaban dunia asal usul manusia, Islam potong kambing, potong sapi, namanya Aidul Kurban. Sampean setelah ketemu ziarah ngono ya aja ngirimi pitik tok cah. Anak medit-medit ngene, kirimi sapi orang tua, dimakan bareng-bareng ngene, semua jadi sedekah. Khol-khol besar datang, orang jualan pelembungan, orang jualan apa aja suruh datang. Agar apa? Itu menjadi sedekah kita yang kita berikan pada orang tua, karena mereka seneng juga dengan barangnya lah. Makanya ya Allah, marilah besok tahun depan iuran ke potong sapi ke. Siap betul? Iya. Ayam gik. Loh, apa Bu? Nah, apa niku? Kelabang lanang. Wong neng kene lanang kabeh anak kelabang, neng ngono kelabang. Kia pasti kelabang lanang. Iya, aja dipateni. Kowe kelabang lanang diingung dadi pesugihan. Engko nek kewangi dadi gedhe. Jaga kendil. Boten nyokot. Kelabang niku boten nyokot. Ngentup. Dange apa? Kulo ya ora tau lho, ora tau cokot kelabang. Nah itulah, ya. Jadi semua kita akan, jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita menyongsong ya dengan cara apa? Dengan cara pengen jadi rombongan. Amma ba'du. Tuh, mukaddimah ngaji selesai. Ya, besok tak teruskan lagi. Ini karena saya masih jauh. Besok pagi masih ada acara di Tuban. Jadi pagi-pagi, tadi siang di Kuningan, sore di Cirebon, malam ini Indramayu, besok Tuban. Nah gantian dikit-dikit ya.
Semoga semua dalam ridha Allah. Ini orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, diampuni dosanya, diridhoi oleh Allah. Kita besok nyusul husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dhakkirna wa nasina bi ya Allah, ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana nas'aluka min dhurriyyati biwatin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina dzurriyyah betul gitu sana pakirian ya Allah alil ilmi alil khair alil ibadil Qur'an wasunul iman li abaina ummahatina misyikhina wa jil masyayikh pakirian wa ila jami' usuli mafruhim alladhina sabaquna bil maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma jal qabrahum rawdan min riyadil jinan Allahumma zil rahmatan fardiyyan min al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biaqilul ma'inna arji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin wa qina wa yam syarra masa'ib dunya wad din walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.